Shalom teman-teman Komisi Remaja GKI Puri Indah. Selamat datang di Force Service pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk kita siapkan Alkitab kita agar kita tidak terganggu oleh notifikasi dari gadget kita. Dan juga teman-teman jangan lupa kita siapkan ruangan yang nyaman untuk kita beribadah. Dan teman-teman selamat menikmati ibadah pada hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat datang teman-teman sekolah minggu yang baru bergabung di Komisi Remaja. Selamat datang di komunitas kami, selamat datang di Force Community. Dan kami menyambut teman-teman dengan sukacita. Dan sekiranya teman-teman ada pertanyaan, pengen tahu tentang Force Community, pengen ikut Force Community atau Force Fellowship, teman-teman bisa menghubungi kami melalui nomor telepon saya yang ada di bawah sini dan juga melalui Instagram Komisi Remaja GKI Puri Indah yang juga ada di bawah sini, dan juga bisa menghubungi Ketua Pengurus Force Community Dwight Fanuel dengan nomor telepon yang ada di bawah sini. Mari bersama-sama teman-teman bergabung dengan kami dan kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Loving God, loving others, growing together. Force Community.
Selamat datang teman-teman sekolah minggu yang baru bergabung di Komisi Remaja. Selamat datang di komunitas kami, selamat datang di Force Community. Dan kami menyambut teman-teman dengan sukacita. Dan sekiranya teman-teman ada pertanyaan, pengen tahu tentang Force Community, pengen ikut Force Community atau Force Fellowship, teman-teman bisa menghubungi kami melalui nomor telepon saya yang ada di bawah sini dan juga melalui Instagram Komisi Remaja GKY Puri Indah yang juga ada di bawah sini, dan juga bisa menghubungi Ketua Pengurus Force Community Dwight Fanuel dengan nomor telepon yang ada di bawah sini. Mari bersama-sama teman-teman bergabung dengan kami dan kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Loving God, loving others, growing together. Force Community. Shalom teman-teman Komisi Remaja GKY Puri Indah. Selamat datang di Force Service pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk kita siapkan Alkitab kita agar kita tidak terganggu oleh notifikasi dari gadget kita. Dan juga teman-teman jangan lupa kita siapkan ruangan yang nyaman untuk bagi kita beribadah. Dan teman-teman selamat menikmati ibadah pada hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar
apimu, ku kan menyembah. Bahkan di dalam api pun aku akan menyembahmu. Kalau teman-teman dengar lagu tadi ngomong kayak gitu, teman-teman coba renungin, apakah teman-teman serindu itu beribadah kepada Tuhan? Serindu itukah teman-teman mau menyembah Tuhan? Hingga di dalam api pun ku kan menyembah Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini, aku mempersilakan teman-teman yang belum siap beribadah untuk nggak usah ikut ibadah korem hari ini. Udah beberapa minggu ini kan teman-teman sekolah, kayaknya teman-teman sekolah bisa mempersiapkan dengan baik. Teman-teman mungkin bisa siap 15 menit sebelum, pakaian rapi, gak boleh tiduran kan ya kalau lagi sekolah. Mungkin juga gak boleh makan kan ya pas lagi sekolah online. Kalau teman-teman buat ketemu guru aja bisa sampai segitunya, masa teman-teman beribadah kepada Tuhan bisa sembarangan? Jadi buat teman-teman yang belum siap beribadah, buat orang tua yang lagi ada di sebelah anaknya dan belum siap beribadah, mendingan matiin. Kayaknya Tuhan juga gak butuh viewer kok. Kita cuma pengen beribadah di sini. Untuk teman-teman yang udah siap, mari kita beberapa saat mengambil waktu bersaat teduh. Teman-teman, kita mungkin sering bilang hidup itu bagaikan sebuah roda, tapi ketika teman-teman ditanya, kenapa seperti sebuah roda? Mungkin teman-teman akan jawab, ya karena kehidupan akan terus bergulir. Di jalan apapun, roda akan terus berputar. Atau mungkin teman-teman juga bisa jawab, karena hidup kadang di atas, kadang di bawah, lu gak boleh sombong. Tapi teman-teman, kenapa sih hidup sebagai roda? Hidup tuh seperti roda. Mungkin yang lebih tepat adalah, karena semakin teman-teman dekat ke pusat, teman-teman akan lebih nyaman, lebih tenang. Tapi sayangnya seringkali kita pikir pusatnya salah ternyata. Kita pikir pusatnya adalah kesehatan, makanya ketika corona datang, kita begitu panik. Kita mungkin pikir pusatnya adalah uang, jadi ketika uang kita menipis, habis sudah harapan kita gitu. Atau mungkin yang lebih relevan buat teman-teman, pusat teman-teman adalah pengakuan dari teman-teman yang lain atau jumlah like di Instagram. Jadi ketika teman-teman pergi, pacar pergi, like sedikit, teman-teman langsung goncang hidupnya. Padahal pusat kita harusnya adalah Tuhan. Mazmur 23 bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Mari kita persiapkan hati kita teman-teman. Mari kita katakan, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpinlah langkahku di tiap saat dan kerja. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah padamu, tanganku dipegang
berserah penuh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami menyadari kami memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang mau menjadi Tuhan yang adalah gembala kami, sehingga kami tidak akan kekurangan. Kami bersyukur ketika kami beribadah kepada Tuhan, ketika kami mendekatkan diri kepada Tuhan, kami boleh memiliki hidup yang tenang di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah pada hari ini. Dan kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami, kiranya Engkau berkenan memimpin ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pasti kita semua percaya bahwa Tuhan itu memang layak dipuji, Ia layak disembah, Ia juga layak diagungkan. Tapi kadang kita tidak serius dalam menjalani ibadah, apalagi semenjak ibadah online ini. Pasti kita tidak ada saja yang tidak serius. Kadang saat disuruh berdiri, kita tetap duduk. Dan kadang kita juga tidak sadar bahwa kita sedang tidur. Sekarang gue mau ngajak kalian buat beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Teman-teman, ketika kita bilang Kau sungguh indah tiada taranya di lagu yang tadi, teman-teman permisi tanya, indah dari mana ya? Indah dari mana nama Yesus itu? Teman-teman, kalau teman-temannya teman-teman nanya, teman-teman, Tuhan lu hina banget sih. Tuhan kok mati di salib lagi. Ya teman-teman tetap bakal bilang, ya nama Yesus indah tiada taranya. Ya Yesus yang ku sembah layak untuk disembah, dia mulia dan berkuasa. Masihkah teman-teman bisa ngomong seperti itu? Atau mungkin kalau sampai teman-teman berada dalam satu titik di mana teman-teman harus memilih antara ikut Tuhan atau ikut yang lain. Teman-teman masihkah akan memilih untuk bilang, ya nama Tuhan indah tiada taranya. Oke, kita gak usah muluk-muluk sampai situ. Teman-teman selama 1 minggu ini deh, ketika teman-teman diperhadapkan, teman-teman mau berbuat dosa atau mau taat sama Tuhan, teman-teman mau bangun lebih pagi untuk baca firman Tuhan, atau skip dulu lah. Teman-teman milih yang mana ya? Ya balik lagi ke pertanyaan awal teman-teman. Nama Yesus tuh indah dari mana ya teman-teman? Masa Tuhan yang indah itu mati di kayu salib, disiksa, didera. Kenapa ya? Mungkin jawabannya karena indahnya Yesus itu beda sama indahnya kita. Ketika dia mati, disiksa dan mati di kayu salib demi dosa kita, demi menebus dosa kita. Bukankah itu indah teman-teman? Tapi satu pertanyaan lagi, kenapa ya Yesus mau turun dari sorga, disiksa, didera di dunia yang penuh cela, dan mati di atas kayu salib? Untuk kita, karena kasih. Mengapa Yesus turun dari surga? Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita? Mengapa Yesus menderita, didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari sorga? Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita, didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi
kasihnya, ya karena kasihnya, kasihnya ya karena kasih, kasihnya, ya karena kasihnya, kasihnya ya karena kasih, kasihnya, ya karena kasihnya. Teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Yesus membuka tangan kepada setiap mereka yang datang dengan sungguh-sungguh. Yesus membuka tangan kepada mereka yang mau merelakan hatinya dikuasai oleh Roh Kudus. Yesus membuka diri kepada setiap kita yang menginginkan pengampunan. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Akuilah secara spesifik segala hal kegagalan kita di minggu yang telah berlalu. Dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Engkau mengenal kami ya Tuhan lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau mengenal kedalaman hati kami, sekalipun kami berusaha menyembunyikannya dari manusia-manusia yang ada di sekitar kami. Engkau mengenal setiap perbuatan-perbuatan dosa, bahkan yang kami lakukan di tempat kegelapan yang tidak seorang pun tahu. Di saat ini Tuhan, kami memberanikan diri datang kepada Tuhan. Oleh karena kami tahu di dalam Kristus, pengampunan itu telah disediakan kepada mereka yang mau berubah, yang mau hidup kudus, yang mau hidup lebih baik di dalam Engkau. Untuk itu ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah setiap kesalahan kami. Dan berikanlah kami pengampunan itu dan kedamaian hati daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mengapa Yesus? Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam kamar, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di neraka, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus? Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam kamar, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di neraka, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mari kita bangkit berdiri teman-teman bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan segala abad. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, Tuhan telah memberikan kita begitu banyak waktu. Tetapi, apakah kita pernah sedikit saja menyisihkan sedikit waktu kita untuk Tuhan? Dalam kesempatan ini, mari kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengenalnya lebih jauh lagi lewat firman yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mengenalmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Diusahakan berakomelki. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi,
pencipta segala isi bumi ini, pencipta diri kami. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu karena kami tahu dan percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, suluh bagi jalan-jalan kami. Untuk itu berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Biarlah berita firman itu sampai kepada kami. Dan itu menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami dalam keadaan seperti ini. Engkau berkati waktu ini Tuhan, agar kami bisa memahami kehendak-Mu di dalam diri kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Raja-Raja pasal ke-19, 1 Raja-Raja pasal ke-19, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya kepada teman-teman sekalian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alam semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan aku ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi pengganti engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salam teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman yang ada di rumah di dalam keadaan sehat, sekalipun kita di dalam keadaan yang tidak begitu nikmat untuk dijalani tiap-tiap hari kita. Teman-teman, hari ini kita belajar dari seseorang nabi besar yang pernah mengalami tekanan luar biasa di dalam hidupnya. Sekalipun dia menjadi orang yang luar biasa melayani Allah, tetapi dia mengalami tekanan dan itu membuat dia kecewa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam keadaan tertekan, saya percaya seseorang itu bisa merasakan kekecewaan dan bahkan bisa kehilangan pengharapan. Even itu adalah seorang Elia, nabi besar di Israel, dia juga bisa merasakan kekecewaan. Bahkan orang-orang yang sudah melayani luar biasa selama ini saudara, jikalau dalam sebuah tekanan, dia bisa saja mengalami yang namanya kekecewaan dan kehilangan pengharapan.
Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Oleh karena kita ini manusia yang rapuh. Oleh karena kita adalah manusia yang rapuh, yang gampang sekali patah, yang gampang sekali pecah ketika kita diperhadapkan pada sebuah tekanan yang luar biasa. Ada seorang yang bernama Viktor E. Frankl, teman-teman, penulis buku Man's Search for Meaning. Di dalam buku itu dia bercerita tentang pengalaman hidupnya ketika ada di dalam kamp konsentrasi pada zaman Nazi atau pada zaman tentara SS, tentara Nazi. Dia menceritakan tentang waktu mereka pertama kali ditawan, dia mempunyai baju yang masih bagus, mempunyai jam tangan, mempunyai celana, mempunyai sepatu yang cukup bagus. Tetapi sampai di dalam kamp tawanan, saudara, Frankl bercerita bahwa semua itu dicopot, semua barang-barang yang masih bagus diambil, semua sepatu yang masih bagus diambil dan digantikan dengan sepatu yang lain yang belum tentu bisa masuk ke kaki sendiri. Bahkan di masa-masa awal, teman-teman, dia menceritakan mereka harus disuruh mandi di air pancuran. Lalu setelah disuruh mandi, lalu apa yang terjadi? Mereka disuruh untuk mencukur rambut mereka. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Mereka harus mencukur semua bulu yang ada di dalam tubuh mereka. Bahkan sampai Viktor mengatakan, aku ini sebenarnya tidak punya apa-apa lagi selain eksistensi diriku saat ini. Bahkan bulu sekalipun aku tidak punya. Bukan hanya itu saja, teman-teman, yang dialami oleh tawanan pada zaman itu. Bahkan mereka harus disuruh bekerja keras dengan dibekali 350 gram roti setiap hari. Bayangkan 350 gram setiap hari, tetapi harus bekerja menggali tanah, membuat rel kereta api, membangun pabrik pembuat amunisi, bahkan mencangkul tanah yang keras karena salju. Dibekali dengan roti seperti itu, maka itu bukan kehidupan yang nyaman. Kalau saya dan saudara hari ini bisa makan 3 kali sehari, itu sesuatu yang luar biasa dan makanan mewah bagi mereka pada masa itu. Tetapi bayangkan 350 gram roti saja untuk makan sepanjang hari dengan keadaan kerja keras. Bukan hanya itu saja penderitaan yang mereka alami, teman-teman. Bahkan setiap malam seringkali dibangunin. Sudah capek kerja pada siang hari, kemudian harus dibangunin tengah malam. Bahkan ada kadang-kadang mereka harus disuruh berdiri di luar dengan keadaan dingin. Bahkan Frankl menceritakan, saudara, bahwa ada orang-orang yang kehilangan harapan hidup, lalu mereka berlari menuju pagar, yang di pagar sana sudah dialiri aliran listrik. Artinya, ketika orang memegang itu, dia tidak akan hidup lagi. Yang terjadi setelah itu adalah kematian. Kenapa ini terjadi? Karena penderitaan, tekanan begitu berat, sampai seseorang itu bisa mengalami, gue hidup untuk apa? Ia kehilangan pengharapan akan hidup. Dan menurut saya, teman-teman, itu adalah sesuatu yang wajar. Yang artinya begini, teman-teman, Frankl, Elia, bahkan kita hari ini, ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita dalam keadaan kondisi yang begitu menekan kita, saya sangat wajar sekali ketika kita mengalami yang namanya kekecewaan. Even ketika kita betul-betul mencintai Tuhan, even kita mungkin betul-betul melayani Tuhan. Tetapi ketika ada tekanan, sangat wajar sekali ketika saudara merasa, aku kecewa, aku kehilangan pengharapan. Saudara, teman-temanku, mungkin keadaanmu seperti ini hari ini. Mau kuliah keluar, tetapi susah. Kenapa? Karena tidak dapat visa, karena keadaan kita hari ini. Mau kuliah di dalam negeri juga, susah-susah gampang. Biaya begitu besar. Dan wajar saja ketika teman, aduh kenapa sih Tuhan begini banget sama gue? Kenapa sih Tuhan begitu amat sama gue? Itu adalah hal yang wajar, teman-teman. Atau kita sudah sekian lama berada di rumah, belajar di rumah, aktivitas kita dibatasi, tidak nyaman.
Kita bisa saja mengalami kekecewaan teman-teman di dalam keadaan seperti ini. Pertanyaannya bagaimana kita berhadapan dengan keadaan seperti ini? Apakah kita berlarut dengan kekecewaan kita? Kita berlarut dengan kehilangan pengharapannya kita? Saudara, mungkin hari ini, selama ini engkau mungkin begitu aktif pelayanan, engkau begitu mencintai Tuhan, tetapi keadaan hidupmu tidak berubah, keadaan kehidupan ayah dan ibumu tidak berubah, keadaan ekonomi keluargamu tidak berubah. Orang bisa kecewa, orang bisa mengalami kehilangan pengharapan. Atau hari ini karena teman-teman mungkin begini, tiba-tiba diputus cinta padahal kita lagi bertumbuh bersama. Kita bisa mempertanyakan, kok begini sih keadaannya padahal kami ini lagi tumbuh bersama di dalam Tuhan. Sangat make sense ketika engkau mengalami ini dan engkau kecewa, bahkan bisa kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang diciptakan dalam limitasi. Kita adalah manusia yang diciptakan dan tercipta dengan kelemahan-kelemahan seperti itu. Karena kita adalah manusia yang rapuh. Saudara, mungkin engkau merasa Elia itu adalah orang yang luar biasa sekali. Mungkin kita menduga bahwa setelah peristiwa di Gunung Karmel di mana dia bisa meminta kepada Tuhan api datang dan api itu datang lalu kemudian dia membunuh semua Nabi Baal. Mungkin kita merasa bahwa Elia bersukacita luar biasa, namun kenyataannya saudara, setelah kemenangan besar itu, dia merasakan kelelahan luar biasa. Bahkan dia mengalami kehilangan pengharapan. Sampai di ayat yang tadi barusan kita baca teman-teman. Dia mengatakan kepada Tuhan, cabut nyawaku Tuhan. Cabut nyawaku. Itu adalah sebuah realitas daripada kehilangan pengharapan akan hidup. Bahkan sebelum itu saudara, teman-temanku, dia udah berapa kali mengatakan, aku ingin mati. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Aku ingin mati. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Apa artinya saudara? Elia dalam keadaan desperate. Elia dalam keadaan stres. Elia dalam keadaan struggle. Kenapa? Karena tekanan begitu luar biasa datang. Setelah menang, lalu tertekan lagi. Maka apa yang terjadi? Mengalami kekusutan dalam hidupnya. Maka mengambil keputusan. Udahlah Tuhan, aku sudah tidak punya hidup lagi. Ambil saja nyawaku. Ini terlihat, ingin mati. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ini kan gambaran daripada seseorang yang betul-betul sudah kehilangan pengharapan akan kehidupan. Karena dia kecewa lalu ya udahlah Tuhan ambil saja, aku ingin kembali. Dan itu sesuatu yang wajar menurut saya teman-teman. Karena apa? Karena Elia sekalipun dia nabi besar, dia juga manusia biasa seperti kita yang punya kelemahan. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Ini runtutan daripada keinginan daripada Elia untuk mati. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Teman-teman ingat gak kisah Yunus? Setelah Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe, lalu Niniwe bertobat, lalu Yunus marah. Yunus marah, lalu Tuhan menumbuhkan pohon, lalu dia bertidur di bawah situ. Keinginannya cuma satu, keinginan untuk mati. Keinginan untuk mati. Dan itu terjadi pada kehidupan Elia pada saat itu. Lalu apakah Tuhan membiarkan Elia seperti ini saudara? Seperti yang saya katakan tadi, dalam keadaan tertekan seseorang bisa mengalami kekecewaan dan bahkan kehilangan pengharapan. Tapi apakah Tuhan membiarkan Elia terus dalam keadaan seperti ini? Ternyata tidak saudara. Menariknya, sekalipun Elia begitu kecewa terhadap pelayanannya yang tidak membuahkan hasil. Sekalipun Elia merasa hidup ini tidak ada lagi besok.
Tetapi justru dalam keadaan seperti itu, Tuhan memberikan penyertaan-Nya. Di dalam perjalanan Allah menunjukkan dirinya melalui penyertaan, melalui pemeliharaan. Kita nanti lihat kapan saja Tuhan memberikan pemeliharaan dan penyertaannya kepada Elia. Saudara, bagaimana dengan engkau hari ini? Mungkin hari ini kita bertanya ya teman-teman, di manakah Allah dalam kondisiku hari ini? Di manakah Allah dalam keadaan yang begitu susah yang saya sedang alami hari ini? Di manakah Allah ketika aku dalam keadaan tidak jelas masa depannya ini? Di manakah Allah ketika aku dalam keadaan yang benar-benar yang terjadi hari ini? Di manakah Dia? Bagi saya teman-teman, pertanyaan seperti ini adalah sesuatu yang wajar. Pertanyaan seperti ini adalah sesuatu yang wajar. Di manakah Allah di tengah-tengah kondisi pandemi hari ini? Di mana? Bagi saya, Dia ada di dalam setiap oksigen yang kita hirup setiap detik. Dia ada pada setiap hela nafas yang kita ambil setiap waktu. Dia ada di sana. Artinya, apapun keadaanmu hari ini, apapun kondisimu hari ini, apapun realitas hidupmu hari ini, engkau kecewakah, engkau kehilangan pengharapankah, karena keadaan yang terjadi, ingat baik-baik teman-teman. Tuhan ada di dalam setiap hela nafas yang kita hirup. Ketika kita hirup hari ini, Dia ada di sana. Itu artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Elia. Ketika Elia merasa kecewa, ketika Elia merasa kehilangan pengharapan, ketika Elia merasa begitu tertekan sampai membuat hidupnya begitu merana, Tuhan memproses dia. Tuhan memberikan pemulihan melalui proses yang dia jalani. Ini prosesnya teman-teman. Ketika dia sudah mulai tertekan, maka di dalam kisah dalam 19 dan 18 itu, apa yang terjadi? Ketika Elia sudah berjalan begitu jauh, lalu dia istirahat. Istirahat. Ketika dia istirahat, itu ada pemulihan. Maka tidur itu penting teman-teman. Istirahat itu penting. Jangan pakai istirahatmu, jangan pakai waktu senggangmu hanya untuk main game. Tapi pakailah istirahat itu betul-betul istirahat. Istirahat itu apa? Tidur. Kenapa? Karena itu bisa memulihkan diri kita yang begitu setiap hari tertekan. Itu adalah sesuatu privilege yang Tuhan kasih kepada kita kok, untuk istirahat. Kenapa? Kenapa kita butuh istirahat? Karena kita punya limitasi. Maka perlu istirahat. Setelah istirahat retreat, dia tidur. Ini yang saya katakan tadi. Tidur. Setelah tidur apa? Makan. Dalam kisah itu teman-teman, providensial mulai terlihat nih. Dia berjalan di padang gurun menuju nanti Gunung Horeb. Lalu kemudian dia tidur di bawah pohon arar. Itu adalah istirahat dan retreat buat dia. Lalu Tuhan membangunkan dia, kasih dia makan. Itu adalah bentuk providensia Allah. Kasih makan dan minum puas lalu tidur lagi. Wow, luar biasa. Tidur, makan, istirahat, tidur, makan, istirahat. Dan yang menyediakan makanan adalah Tuhan. Apalagi yang dia lakukan, dia berolahraga. Jalan itu teman-teman bukan cuma beberapa meter saja. Beberapa kilometer. Bahkan ratusan kilometer Elia jalani. Itu adalah sebuah olahraga. Maka jangan sia-siakan waktu olahraga menurut saya. Karena itu akan memulihkan kita dari keadaan tertekan. Apalagi yang terjadi? Setelah dia dari perjalanan itu sampai di Gunung Horeb. Apa yang terjadi?
Tuhan bertanya, "Hai Elia, apa yang engkau lakukan di sini?" Lalu dia mencurahkan seluruh kekecewaannya. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. "Tuhan, tahu gak sih Tuhan? Aku ini sudah bekerja loh Tuhan. Aku ini sudah melakukan berbagai macam hal. Tetapi orang Israel tidak bertobat." Dia menceritakan kegundahan hatinya. Setelah dia menceritakan teman-teman, maka dia mendapat support dari Tuhan. Dia diberikan encourage lagi oleh Tuhan. Lalu apa? Dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada dia dan diberi tugas baru. Apa tugas daripada Elia? Tugas baru dari Elia adalah apa? Harus melantik Raja Aram, melantik Raja Israel, dan melantik penggantinya yaitu Elisa. Dan itu semuanya membawa Elia kepada kehidupan yang baru. Membawa Elia kepada kehidupan yang baru. Tadinya dia begitu tertekan. Tapi Tuhan beserta dengan dia sampai kepada titik di mana dia kembali lagi kepada misinya sebagai Nabi Allah. Teman-teman, pertanyaannya sekarang ketika kita dalam keadaan seperti ini, dari manakah datangnya pertolonganku? Dari manakah datangnya pertolonganmu? Dari manakah datangnya pertolongan kita, teman-teman? Ada satu kisah dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 mengatakan begini. "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Kau lihat sekelilingmu. Ketika engkau melihat udara, bukan melihat udara. Ketika engkau melihat sekelilingmu dan melihat karya Allah, maka pada saat itu engkau harus meyakini bahwa Tuhan sedang beserta dengan engkau. Dan intinya, untuk mendapatkan pertolongan itu, maka Matius 11 ayat 28 mengatakan begini. "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat." Ini ada sebuah panggilan ilahi yang mengatakan, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Marilah kepadaku yang engkau yang letih lesu hari ini, yang kecewa hari ini, yang tertekan hari ini. Marilah kepadaku, kepada Kristus. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Elia, awalnya dia mengalami stres, mengalami tekanan, terus kemudian dipulihkan kembali. Ditugaskan kembali untuk menemukan penggantinya, melanjutkan pelayanan di tengah-tengah Israel. Hari ini teman-teman, saya berpikir begini. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hari ini, tidak terjadi begitu saja tanpa maksud. Ketika engkau tertekan hari ini, ketika engkau mengalami kekecewaan hari ini, atau kehidupanmu hari ini kayaknya tidak ada yang baik-baik banget. Atau tidak seperti orang lain yang hidupnya baik. Terlepas dari persoalan. Bagi saya, segala sesuatu yang terjadi hari ini dalam hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dalam dunia hari ini. Tidak terjadi begitu saja tanpa maksud dan tujuan Allah yang mulia. Bagi diriku sendiri, bagi dirimu sendiri, yang berakhir kepada kemuliaan Tuhan. Tadi awalnya Elia stres teman-teman. Dipulihkan, lalu tujuannya apa? Untuk melanjutkan pekerjaannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk menemukan penggantinya yang juga berakhir kepada tujuan memuliakan Tuhan. Saudara, hari ini dirimu dan diriku itu living with purpose. Jadi ketika kita ada hari ini, apapun keadaanmu hari ini, apapun kondisi hidupmu hari ini, hiduplah di dalam purpose daripada Tuhan. Mungkin engkau kecewa, oke lah. Mungkin engkau kehilangan pengharapan, oke lah. Tapi ingat bahwa ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Ada Allah yang bersama dengan engkau. Ada Kristus yang selalu membuka tangan untuk menceritakan segala keluh kesahmu. Tetapi ingat baik-baik, setelah engkau dipulihkan, engkau tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri. Tetapi Tuhan memanggil engkau untuk hidup
untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami, terus hidup dalam diri kami, dan menguatkan kami dalam perjalanan setiap waktu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang kita sudah dengar. Teman-teman bisa memberikan persembahan lewat rekening atau QR code yang ada, dan tambahkan kode 2 di nominal persembahan teman-teman. Misalnya teman-teman Rp5.000 persembahannya, 5.002 atau 10.000, 10.002. Nah, kita katakan mengenalmu untuk memberikan persembahan. Kulihat takut dan lihat wajahmu, ku terkagum, bila melihat hidupku dan karya tanganmu. Tersambung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah, 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 ku ada untuk menjadi penyembah. Mari kita berdoa, berikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami sekali lagi boleh memberikan persembahan. Dan kami mohon kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini, dan kiranya Engkau yang terus gerakan kami untuk semakin hari semakin rindu untuk menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami juga mengundang teman-teman untuk mengikuti program-program Korem, yaitu yang pertama ada Gemas, gerakan membaca Alkitab bersama yang kita adakan tiap hari teman-teman. Kemudian yang kedua ada Fellowship yang kita adakan tiap hari Sabtu, pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Itu saja teman-teman, Tuhan memberkati. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Tuhan, kami sudah beribadah dan berbakti kepada Engkau melalui pelayanan pada hari ini. Dan sekiranya di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan ada banyak hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon ampunilah kami. Dan saat ini kami akan kembali pada hidup kami masing-masing. Dalam perjalanan seminggu ini kami mohon Engkau sertai kami. Dan Engkau berkati kami ya Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus, senantiasa bersama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.
You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my
my soul will rest in